Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana memulihkan akun YouTube yang kena banned. Ini pengalaman saya pada tanggal 14 April 2022 kemarin, di mana akun YouTube saya kena banned. Ini email yang saya dapatkan dari YouTube bahwa ada pernyataan bahwa terdapat pelanggaran yang serius atau pelanggaran yang berulang terhadap pedoman komunitas. Ini emailnya, bisa dilihat di layar. Sehingga dampak yang saya rasakan waktu itu, channel saya tidak dapat ditemukan, sehingga tentu saja hal ini membuat saya kecewa juga. Tapi saya berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi penyebab akun saya kena banned dari YouTube. Kemudian saya lakukan ajukan banding. Di sini ada menu ajukan banding di sini dengan mengisi formulir yang telah ditentukan serta menyertakan alamat URL dan channel yang saya punya. Di sini saya mengajukan banding dan istilahnya ada balasan. Jadi dari pihak YouTube-nya kurang lebih 2 hari akan ada peninjauan ulang dari channel yang saya miliki. Ini saya ajukan pada tanggal 14 juga. Saya ajukan banding ke pihak YouTube-nya. Berkali-kali saya lakukan. Nah, ini sebagai contoh pengajuan banding yang saya lakukan pada tanggal 14 April 2022 melalui email yang saya miliki, yang intinya bahwa ada pernyataan sebagai pemohon kepada YouTube agar bisa mengakses kembali YouTube pada tanggal 14 tersebut. Karena pada dasarnya di YouTube yang saya punya emang ada yang klaim hak cipta, terus juga ada yang re-upload dari konten berkali-kali. Selain itu juga ya mungkin ada komentar-komentar yang berulang-ulang dengan jawaban yang sama. Mungkin salah satunya yang berpengaruh seperti itu, tapi saya juga tidak tahu secara pastinya, karena sebelum kejadian pada jam 6 paginya saya masih akses YouTube, masih bisa istilahnya komentar di komunitas. Tapi pada saat jam 7 paginya ternyata ada pernyataan bahwa akun saya dinonaktifkan atau kena banned dari pihak YouTube. Ini surat yang pertama yang saya lakukan, seperti ini kalimatnya. Mungkin bisa dilihat di layar.
Ini jawaban dari pihak YouTube-nya bahwa menyatakan bahwa menunggu 2 hari kerja. Ini kemudian saya mencoba lagi pada tanggal 14-nya juga tetap masih di tanggal 14. Saya menulis pengaduan atau istilahnya ajuan bandingnya dalam bahasa Inggris, mungkin bisa dilihat di layar. Jadi pada intinya sebagai YouTuber pemula meminta maaf kepada pihak Google atas mungkin melanggar hak cipta ataupun komunitas berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Intinya seperti itu. Mungkin kalimatnya bisa saudara-saudara sebagai YouTuber pemula yang mempunyai masalah yang sama seperti saya, yang pernah mengalami hal yang sama seperti saya, bisa istilahnya mengikuti atau mencoba cara saya tersebut, karena ini juga saya coba-coba mengajukan banding, karena terus terang dengan akun YouTube yang disuspend dari pihak YouTube tentu saja sangat memukul sekali. Memang waktu itu secara view dengan adanya konten yang memiliki hak cipta bisa mencapai 1,5 juta view, tapi akhirnya kejadian seperti ini akunnya malah kena banned. Ya mungkin beberapa faktor, ya salah satunya juga pelanggaran di komunitas dari YouTube-nya sendiri, komentar-komentar yang ya mungkin kita anggapnya hal sepele, tapi bisa berakibat akun kita di banned. Kemudian ini dalam bahasa Indonesianya, ini bisa dilihat di layar. Saya membuat kata-kata istilahnya seperti ini: sehubungan dengan akun YouTube yang telah disuspend, saya mohon untuk ditinjau kembali, dan konten video yang berisi spam, scam, dan serta pelanggaran hak cipta untuk dihapus. Sedangkan konten yang aman dan berisikan dokumentasi sebagai bukti pekerjaan mohon dikembalikan seperti semula. Untuk itu mohon channel untuk dibuka kembali agar tidak terjadi penipuan di kemudian hari. Konten yang bermasalah silakan pihak YouTube untuk menghapusnya, dan untuk itu kami mohon dengan sangat untuk memperhatikan kembali suspend yang setelah saya terima, karena ini berpengaruh terhadap psikologis saya secara keseluruhan. Seperti itu. Ini pemberitahuan dari pihak YouTube-nya. Jadi ditinjau ulang kembali, dan pada dasarnya konten yang saya miliki itu tidak melanggar pedoman komunitas, sehingga menjadi platform yang aman bagi semua pengguna. Jadi ini adalah jawaban dari YouTube. Dan ini adalah surat saya yang terakhir yang saya buat per tanggal 15 April 2022. Ini versi yang terakhir secara jelas, mungkin bisa dilihat nih.
memperkenalkan diri saya sebagai pemilik channel. Saya menyatakan bahwa telah mengikuti pedoman dalam komunitas, sehingga saya memastikan bahwa mungkin hal itu terjadi karena ketidakmampuan, ketidaktahuan, ataupun kekeliruan yang di luar kemampuan saya sebagai YouTuber pemula. Sehingga saya memohon agar akun dapat dikembalikan kembali, bla bla bla. Nah, ini adalah surat pengaduannya. Ini yang terakhir. Sehingga pada tanggal 15 April juga akun YouTube saya sudah kembali aktif dan beroperasional kembali. Sehingga saya sangat senang sekali karena akun saya sudah kembali berfungsi. Dan saya berpesan kepada teman-teman sebagai YouTuber pemula untuk memperhatikan komentar-komentar yang mengandung spam, yang ada klaim hak ciptanya, dan juga yang bersifat scam. Hindari komentar-komentar yang ada emosi-emosinya. Terus komentarlah sesuai dengan konten sehingga menjadi aman. Terus gak kalah penting, tonton YouTube-nya ya kurang lebih 50% dari waktu pemutaran YouTube-nya, sehingga menjadi lebih aman. Minimal itu, syukur-syukur kalau kita bisa menontonnya sampai full, karena akan mempengaruhi dari jam tayang dari teman-teman kita sebagai YouTuber pemula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sekedar berbagi pengalaman tentang bagaimana memulihkan akun YouTube yang kena suspend karena awalnya dianggap ada pelanggaran komunitas. Mudah-mudahan teman-teman sebagai YouTuber pemula tidak mengalami hal yang seperti saya alami, sehingga channelnya bisa terus berkembang. Sebelum kejadian kembali, yang jelas teman-teman semua harus memenuhi pedoman komunitas sehingga channelnya aman, dan mudah-mudahan bisa dimonetisasi, channelnya terus berkembang dan bisa saling support dengan YouTuber pemula yang lainnya sehingga kita bisa berkembang secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.